Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralita dengan NIM D02213116 dari kelas 3D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat, yaitu sistem informasi penjualan dan pembelian kelapa sawit di Desa Tomo. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita masuk pada analisis masalah. Nah, yang pertama pada analisis masalah yaitu harga TBS atau tandan besar sering naik turun harga dari berbagai faktor seperti cuaca dan harga minyak kelapa sawit. Nah, misalnya ketika minyak kelapa sawit di pasaran naik, maka harga tandan besar akan ikut juga naik. Nah, yang kedua, kurangnya komunikasi antara pembeli dengan petani. Nah, di sini biasanya terjadi ketika petani sudah memanen sawit dan akan menghubungi pedagang untuk menimbang sawitnya. Biasanya petani langsung ke rumah pedagang tersebut. Nah, dan pedagang tersebut biasanya entah tidak di rumahnya atau ada masalah lain. Nah, yang ketiga, kualitas pelayanan ke petani seperti pembayaran yang tertunda atau tidak tepat. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kehilangan petani sebagai pelanggan tetap. Misalnya, ketika setelah menimbang sawit, petani akan diberikan bayaran atas harga sawit setelah ditimbang. Nah, ketika ingin mengambil hasil dari timbangan tersebut, biasanya petani juga akan langsung ke rumah pedagang tersebut. Nah, di situ biasanya juga entah pedagangnya tidak di rumah atau sedang ada urusan lain. Nah, dengan adanya sistem yang saya buat ini akan memudahkan komunikasi antara petani dengan pedagang atau pembeli. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada analisis sistem. Nah, yang pertama itu dapat mengetahui mengenai update harga sawit. Nah, di sistem yang akan saya buat, di situ akan menampilkan harga atau update harga sawit pada di daerah Mamuju. Nah, selanjutnya yang kedua memudahkan petani untuk memberikan informasi kepada admin jadwal panen sawit. Nah, maksudnya itu ketika petani setelah memanen sawit akan memasukkan laporan kepada admin bahwa petani sudah melakukan panen pada sawitnya. Nah, yang ketiga itu manajemen keuangan pada sistem diperlukan untuk mengetahui harga penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Nah, yang keempat itu petani dapat mengetahui harga dan berat timbangan dari sawit. Nah, yang kelima itu dapat mengetahui proses pembayaran pelanggan menggunakan metode pembayaran seperti cash atau transfer. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem perangkat lunak yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode prototyping. Nah, metode ini memungkinkan klien melakukan evaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencoba sebelum diimplementasikan. Prototype didefinisikan sebagai pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototype atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada para pemakai atau pada saat uji coba. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Nah, yang pertama itu data yang dibutuhkan. Yang pertama ada data petani, di mana data petani terdiri dari nama, nomor telepon, alamat, lokasi kebun, dan nomor rekening. Yang kedua itu data pembeli atau admin, di mana terdapat nama, nomor telepon, alamat. Yang ketiga itu data transaksi, di mana terdapat metode pembayaran yang dibagi lagi menjadi cash atau transfer.
transfer, yang kemudian nomor rekening, harga sawit, berat sawit, dan tanggal transaksi. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu pertama wawancara, kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, observasi dilakukan secara langsung di lokasi kebun petani yang akan dilakukan proses penimbangan buah kelapa sawit. Observasi dilakukan dengan mengamati mulai proses penimbangan, pencatatan setiap berat buah kelapa sawit yang akan ditimbang, kemudian pengangkutan sawit ke atas truk atau mobil. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada pembeli atau admin agar mendapatkan data dan dokumen yang terkait dengan proses penjualan dan pembelian buah kelapa sawit tersebut. Dan dokumentasi dilakukan untuk pengambilan gambar setiap proses penimbangan hingga pengangkutan, yaitu kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional yang pertama yaitu halaman login. Nah, halaman login ini adalah tampilan awal ketika membuka sistem penjualan dan pembelian buah kelapa sawit, di mana tampilan login ini digunakan ketika ingin mengakses ke dalam sistem sebagai penjual atau pembeli atau admin. Dalam tampilan ini terdapat pilihan apakah pengguna login sebagai penjual atau petani atau pembeli atau admin. Yang kedua itu adalah menu daftar. Menu daftar pada halaman ini, pada halaman penjual atau petani dapat mendaftar dan memasukkan data seperti nama, alamat, nomor telepon, lokasi, kebun, dan nomor rekening. Jika masuk sebagai admin, maka admin menginput data seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, yang ketiga itu menu dashboard. Menu dashboard di sini merupakan tampilan menu yang ketika petani atau admin sudah masuk ke dalam sistem. Nah, di menu dashboard terdapat lagi beberapa halaman, yaitu halaman data petani, halaman data transaksi, halaman data update harga sawit, halaman laporan petani, dan halaman bukti pembayaran. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan non-fungsional. Nah, di sini kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan layanan-layanan non-fungsional yang akan disediakan oleh sistem. Adapun hardware yang disarankan dalam upaya mendukung pembangunan perangkat lunak ini sebagai berikut. Yang pertama itu prosesor Intel Pentium Silver N5030. Yang kedua itu RAM 8 GB solder DDR4. Yang ketiga SSD 256 GB. Yang keempat itu 14 inci resolusi HD. Yang kelima itu operasi sistem Windows 11. Yang keenam Microsoft Edge dan Chrome. Yang ketujuh itu Figma. Dan yang terakhir itu Draw.io. Selanjutnya kita masuk pada rancangan basis data. Rancangan basis data yang digunakan adalah rancangan basis data relasional. Rancangan basis data relasional adalah proses untuk merancang basis data yang menggunakan model data relasional. Nah, dalam rancangan basis data terdapat konseptual database design, di mana terdapat lagi identifikasi tipe entity, yang di mana terdapat tabel, yaitu yang pertama ada petani, yang keterangannya seseorang yang akan melakukan penjualan buah kelapa sawit. Nah, kegiatan menjual, membuat laporan, dan menerima bukti pembayaran. Nah, yang kedua, entitas yang kedua yaitu pembeli atau admin. Keterangannya seseorang yang mengatur penjualan dan pembelian dan transaksi pelanggan, di mana kegiatannya mengelola data, laporan petani, memberikan pembayaran, dan mencetak bukti pembelian kepada petani. Nah, yang entitas yang terakhir yaitu transaksi, di mana transaksi pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli atau admin, di mana memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, dan
mencetak bukti pembayaran. Nah, yang kedua itu ada atribut domain, di mana terdapat entitas petani yang terdiri dari beberapa atribut. Nah, yang pertama yaitu ID petani dengan domain dengan tipe data integer dengan panjang maksimal 10 karakter, nama dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 50 karakter, nomor telepon tipe data char dengan panjang 15 karakter, ada alamat tipe data varchar dengan panjang maksimal 30 karakter, ada atribut lokasi kebun dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 20 karakter, dan yang terakhir adalah nomor rekening tipe data integer dengan panjang karakter 20 karakter. Yang entitas kedua, pembeli atau admin, di mana terdapat atribut ID pembeli, di mana tipe data integer dengan panjang maksimal 10 karakter, nama, tipe data varchar dengan panjang maksimal 50 karakter, alamat varchar dengan panjang maksimal 20 karakter, nomor telepon char dengan panjang maksimal 20 karakter. Nah, entitas yang ketiga yaitu dengan atribut yang pertama ID transaksi dengan tipe data integer dengan panjang maksimal 5 karakter, ID pembeli dengan tipe data integer dengan panjang maksimal 10 karakter, ID petani dengan tipe data integer dengan panjang maksimal 3 karakter, berat sawit dengan tipe data integer dengan panjang maksimal 10 karakter, harga sawit tipe data integer dengan panjang 10 karakter, nomor rekening tipe data integer dengan panjang maksimal 20 karakter, tanggal transaksi dengan tipe data date, dan metode pembayaran dengan tipe data enum yang hanya punya pilihan tunai atau non-tunai. Nah, yang selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, ini adalah tampilan dari ERD sistem yang saya buat, di mana terdapat relasi antar entitas. Nah, di sini terdapat entitas data petani seperti yang saya sebelumnya jelaskan di atas. Di sini ada entitas data transaksi di mana ID transaksi, ID petani yang mempunyai kunci asing atau origin key untuk menghubungkan nantinya semua tabel dalam sistem. Nah, di sini selanjutnya hubungan antara entitas-entitas dalam IRD yang di atas. Yang pertama, entitas data pembeli atau admin dan data petani. Terdapat relasi satu ke banyak atau one to many antara data pembeli atau admin dan data petani, yang berarti satu pembeli atau admin dapat memiliki banyak petani. Yang kedua yaitu entitas data petani dan transaksi. Terdapat relasi satu ke satu atau one to one antara data petani dan data transaksi, yang berarti satu petani hanya memiliki satu di setiap transaksi. Dan yang ketiga itu antar entitas data pembeli atau admin dan data transaksi. Terdapat relasi satu ke banyak atau one to many antara data pembeli atau admin dan data transaksi, yang berarti pembeli atau admin dapat melakukan banyak transaksi kepada setiap petani. Nah, adapun di sini selanjutnya desain tabel. Nah, di sini ini desain tabelnya. Seperti yang saya jelaskan pada atribut domain. Yang selanjutnya yaitu ada DFD atau yang pertama diagram konteks. Nah, di sini tampilan dari diagram konteks saya. Nah, di sini penjelasan mengenai diagram konteks, yaitu di sini ada petani,
Diagram konteks di atas menunjukkan proses yang dilakukan oleh pelanggan ke sistem informasi di mana petani melakukan registrasi atau menginput informasi ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memproses dan memberikan informasi kepada pembeli atau admin, lalu admin akan memverifikasi kembali ke dalam sistem dan petani selanjutnya dapat melakukan pendaftaran dan menerima si pendaftaran. Nah, pada DFD level 0, rasanya yaitu pada diagram data flow diagram 0 tersebut terdapat 5 proses utama dari sistem informasi tersebut. Pertama, pada proses login, petani akan melakukan pendaftaran atau login ke dalam sistem. Setelah login, petani akan membuat laporan setelah memanen buah kelapa sawit ke dalam sistem yang nantinya akan dilihat oleh admin. Yang selanjutnya, pada proses verifikasi admin akan menerima laporan petani, kemudian akan dikonfirmasi ke dalam sistem dan akan dilihat oleh petani bahwa admin akan melakukan proses penimbangan buah. Selanjutnya, pada laporan pembelian sudah terdapat berat dan harga sawit yang telah ditimbang dan juga dilihat oleh petani. Dan yang terakhir itu pada proses transaksi, petani dapat memilih metode dan pembayaran transaksi yang kemudian akan disetujui oleh admin. Nah, selanjutnya yaitu DFD level 1. Nah, seperti ini tampilan DFD level 1. Kemudian deskripsinya, yang pertama, pembeli atau admin membuat laporan pembelian yang terdiri dari harga sawit dan berat sawit yang kemudian dapat dilihat oleh petani. Yang kedua, pembeli atau admin memberikan informasi pembayaran melalui proses transaksi yang kemudian akan dilihat oleh petani. Selanjutnya, kemudian petani dapat memilih metode pembayaran yaitu tunai atau non-tunai. Kemudian admin akan menerima informasi pembayaran yang akan digunakan admin untuk melakukan transaksi sesuai pilihan petani. Kemudian di sini ada modul. Nah, pada sistem yang saya buat, di sini terdapat 2 modul. Yang pertama yaitu modul manajemen admin, di mana terdapat login admin yang berfungsi sebagai admin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan nama pengguna dan kata sandi valid. Kemudian ada manajemen data petani, di mana admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data petani. Kemudian manajemen produk, di mana admin dapat mengatur harga dan menampilkan update harga sawit. Kemudian manajemen pembayaran, admin dapat mengelola status pembayaran dan memberikan notifikasi jika pembayaran tertunda. Kemudian laporan penjualan dan pembelian, admin dapat melihat laporan penjualan dan pembelian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian manajemen stok, admin dapat memantau stok produk kelapa sawit yang tersedia. Kemudian manajemen pengguna, admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus pengguna sistem lainnya termasuk petani. Kemudian pada modul manajemen petani, yang pertama login petani, di mana petani dapat masuk ke dalam sistem menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang valid. Kemudian melihat harga, petani dapat melihat harga yang telah ditetapkan oleh admin. Yang ketiga, lihat pembayaran, petani dapat melihat status pembayaran dari proses pembelian yang dilakukan oleh pembeli atau admin. Kemudian mengirim permintaan pembelian, petani dapat mengirim permintaan pembelian kepada admin untuk membeli buah kelapa sawit. Selanjutnya masuk pada desain UI atau user interface.
Nah, yang pertama itu ada halaman login, di mana di sini terdapat gambar. Yang pertama itu halaman login menampilkan awal sistem di mana kita akan melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Dan terdapat di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya masuk pada halaman daftar. Nah, di sini menampilkan halaman daftar di mana kita akan diminta untuk memasukkan nama, alamat, nomor telepon, serta password. Dan di sini juga ada pilihan daftar sebagai petani atau masuk sebagai admin. Selanjutnya itu ada halaman dashboard. Nah, di dalam halaman dashboard ini halaman dashboard ini halaman yang menampilkan jika kita masuk sebagai admin, di mana terdapat data petani, data transaksi, update harga sawit, laporan petani, dan bukti pembayaran. Nah, selanjutnya halaman data petani. Nah, di sini halaman data petani yang dapat dilihat oleh admin. Nah, di sini di mana admin dapat melihat data petani, dapat mengedit dan menghapus data. Kemudian halaman data transaksi, di mana halaman ini hanya dapat dilihat oleh admin dan dapat diakses oleh admin. Kemudian di sini ada halaman update harga sawit, di mana halaman ini menampilkan update harga sawit, di mana admin akan mengupdate harga sawit ke dalam sistem yang dapat dilihat oleh petani. Karena biasanya harga sawit atau harga buah sawit per kilonya itu berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya halaman laporan petani yang terlihat oleh admin. Nah, di sini ada laporan petani ketika nanti petani akan memasukkan laporan bahwa petani sudah memanen. Dan di sini admin dapat melihat laporan petani dan di sini akan mencetaknya, yang nantinya admin dapat memverifikasi dari laporan petani tersebut. Nah, yang selanjutnya halaman bukti pembayaran. Nah, di sini terdapat halaman bukti pembayaran yang dapat dilihat sebagai admin, di mana di sini admin bertugas untuk mengupload bukti pembayaran atau transaksi kepada petani yang dapat nantinya akan di-download atau dilihat oleh petani. Terdapat halaman laporan petani yang terlihat oleh petani. Nah, di sini terdapat UI tampilan untuk masuk sebagai petani. Nah, di sini terdapat laporan petani. Nah, di sini petani dapat membuat laporan yang akan dikirimkan nantinya ke admin. Kemudian, nah di sini petani dapat membuat laporan setelah memanen buah kelapa sawit yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Selanjutnya, halaman data transaksi yang terlihat oleh petani. Nah, di sini pada halaman ini data transaksi yang hanya dapat dilihat oleh petani yaitu transaksi petani itu sendiri. Nah, data transaksi lainnya hanya dapat dilihat oleh admin. Halaman bukti pembayaran yang terlihat oleh petani. Nah, di sini juga pada halaman ini bukti pembayaran yang dapat dilihat oleh petani yaitu bukti pembayaran dari petani itu sendiri. Pada petani ini mereka tidak dapat melihat bukti pembayaran dari semua petani dan hanya admin yang dapat
melihat semua bukti pembayaran, melihat semua laporan petani, dan melihat semua proses transaksi. Selanjutnya kita masuk pada tabel keputusan. Nah, tabel keputusan adalah alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Tabel keputusan terdiri dari dua bagian utama, yaitu kondisi dan tindakan. Di sini terdapat pertanyaan, opsi pilihan jawaban, dan tindakan yang dianjurkan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada transaksi dan opsi pilihannya ya atau tidak. Jika ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan jika tidak, tidak ada laporan. Nah, yang kedua itu, apakah pembayaran tunai atau non-tunai? Opsi pilihan jawabannya tunai atau non-tunai. Jika tunai, terdapat laporan pembelian tunai. Dan jika non-tunai, juga terdapat laporan pembelian non-tunai. Selanjutnya, kita masuk pada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat bantu untuk membuat keputusan yang kompleks. Pohon keputusan dapat digunakan dalam berbagai sistem seperti sistem informasi, sistem pakar, dan sistem pendukung keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pohon keputusan dari proses transaksi. Ada percabangan ya atau tidak, dan di sini ada lagi percabangan tunai non-tunai. Nah, yang selanjutnya yaitu pseudocode-nya, di mana pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi, informal, dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer. Itu pseudocode-nya. Nah, di sini kita akan mulai deklarasinya. Di sini ada keputusannya dengan tipe data string. Dan kita mulai, kemudian kita print apakah ada transaksi dan pilihannya ya atau tidak. Kemudian di sini baca keputusan. Nah, di sini ada pilihan kondisi if jika keputusan ya. Nah, jika keputusan ya, maka di sini ada lagi pertanyaan, apakah pembayaran tunai atau non tunai. Nah, di sini kemudian baca keputusan. Jika keputusan tunai, print. Di sini kita akan mengeluarkan print cetak laporan pembelian tunai. Dan di sini jika keputusan sama dengan non tunai, maka print cetak laporan pembelian tunai. Ini ketika pilihan tidak ada pilihan, dan di sini print tidak ada laporan. Nah, kemudian selesai. Itulah tadi video presentasi dari proyek yang saya buat, yaitu sistem informasi penjualan dan pembelian buah kelapa sawit di Desa Tomo 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.